tadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, lezatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu ini betul-betul ya seperti yang dijanjikan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, bersusah-susah payah ya untuk mencari ilmu, sahhalallah, pasti Allah mudahkan lahu baginya bihi dengan mencari ilmu itu tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Mudah-mudahan berbagi ikhtiar yang kita lakukan ini sebagai wasilah dimudahkan berbagai kebaikan, mendapatkan maghfirah, ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari Ahad ya. Untuk hari Ahad ini sebagaimana dalam jadwal bahwa terima kasih ya Bu Siti Idas dan Bu Dia sudah bergabung bersama kami menguatkan dakwah kita ya menjadi ya Ibu sama-sama. Terima kasih. Dan untuk hari ini setiap hari kita insya Allah mengaji dan sesuai jadwalnya. Hari ini itu jadwalnya mengkaji atau mengingat-ingat lagi ya kitab Bulughul Maram. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, untuk Bulughul Maram kita baru memasuki hadis ke-6. Baiklah, untuk pembahasan hadis ke-6 kita akan sama-sama coba pahami. Mudah-mudahan setiap hari kita berupaya memahami satu ayat, dua ayat Al-Quran, satu hadis, dua hadis. Tujuan kita ingin lebih dekat dengan Allah dengan membaca ya setiap kalam-kalam Allah, juga qaul Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita ya pada Allah, dan juga hati kita senantiasa terpaut mengingat Allah dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak ketika membaca hadis pasti sholawat itu kita baca, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Baiklah, seperti biasanya silakan ada yang membacakan hadis ke-6, hadis dari Abi Hurairah. Mau siapa dulu? Silahkan. Boleh, saya kalau tidak ada. Ya, silahkan Bunda Nunung. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berkata pertama Abu Hurairahnya ya Bu. Abu Hurairah berkata, kemudian kata ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu, janganlah seseorang di antara kamu kalau di sini bukan jangan, tidak, karena ini la nafi ya Bun. Kalau la nahi baru jangan, kalau la nafi nah itu tidak boleh atau tidak boleh. La yaghtasilu, tidak boleh mandi, tidak boleh mandi. Tidak boleh mandi ahadukum di antara kamu fil ma'i, dengan air daim air yang diam ya. Wa huwa junubun, sedangkan ia dalam junub.
Nah itu sebetulnya hadis ke-6 ke-7 itu nyambung Bunda Nunung, boleh langsung dibaca hadis ke-7-nya karena itu adalah satu paket sebetulnya. Ketujuhnya ya. Walil Bukhari menurut dan dari Abu Bukhari la yabulanna janganlah sekali-kali ahadukum di kencing antara dulu Bun, la yabulana itu janganlah sekali-kali kencing. Ya, kencing ya. La yabulanna janganlah sekali-kali kamu kencing antara kamu filmai dalam air adaim yang tidak mengalir atau air yang diam allazi la yajri yang tidak mengalir summa kemudian yang fihi mandi di dalamnya. Baik, boleh satu orang lagi ya Bun supaya lancar nih belajar bahasa Arabnya. Silahkan satu orang lagi. Diulang. Ya diulang saja Bunda. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ya? Bunda Nani mangga. Ya udah sok aja. Berdua Bun. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, berkata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu, tidak boleh mandi ahadukum dari kalian ini di dalam air yang diam dan tidak mengalir wahuwa junubun, sedang dia dalam keadaan junub. Diriwayatkan dari Muslim. Walil Bukhari, dan Abu Bukhari meriwayatkan la yabulanna, janganlah kamu kencing ahadukum dari salah satu dari kalian filma idaimi di dalam air yang diam aladi la yajri yang tidak mengalir summa yagatasilu, kemudian ia mandi di dalamnya. Balelo. Udah bagus ya, udah pada bagus sekarang. Sudah terbiasa membacakan Quran dengan perlapad ya, diterjemahkan, hadis juga sama. Coba ini terakhir semuanya coba bareng-bareng nih supaya semuanya merasakan bagaimana perlafad ya dibacakan dengan. Silakan semuanya. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, berkata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu, tidak boleh kalian mandi dukung dari kalian di antara kalian filma idaimi di dalam air yang diam wahwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub. Walil Bukhari, dan Abu Bukhari meriwayatkan la yabulanna, janganlah sekali-kali kalian kencing ahadukum dari kalian filma idaimi di air yang diam alladzi la yajri, yang tidak mengalir summa yaghtasilu, kemudian ia mandi di dalamnya. Alhamdulillah, semakin hari semakin bertambah kosakatanya ya. Dan hari ini pun kita bahas ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis diterima dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebentar ada Ustaz Salim. La yaghtasilu ya. Tadi harus bisa dibedakan mana la nahi, mana la nafi. Kalau di la yabulana itu la nahi ya. Kalau di la yaghtasilu itu la nafi. Tandanya ini masih rofa, masih dibaca lu. Kalau ini dianggap la nahi, maka akan la taghtasil ya. Akan menjadi sukun. Nah, terbukti ini masih dibaca rofa, masih dibaca doma ya. La yaghtasilu. Jadi tidak boleh mandi ya, tidak boleh mandi ahadukum, salah seorang di antara kalian, filma iddaimi, filma'i yaitu di air ada imi yang diam, air yang tidak mengalir ya, yang diam, wahuwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub. Akhrajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan kalau versi Imam Muslim seperti ini ya, tetapi dalam kitab Bukhari yang senada, walil Bukhari, dalam menurut Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan la yabulanna. Nah, la yabulanna, jangan sekali-kali. Nah, ini kan ada nun taukid ya, ada nun taukid saqilah ya, kita sudah mempelajari di buku Al-Kafi kita yang setiap Senin Selasa kita pelajari ini. Jangan sekali-kali la yabulanna, jangan sekali-kali apa? Kencing ya. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, filma iddaimi, di air yang diam, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, summa yaghtasilu fihi, kemudian ia mandi di dalamnya. Baiklah, dua hadis ini sebetulnya satu paket ya, kita pelajari syarah dari hadis ini ya, karena kalau istilah hadis itu syarah, kalau istilah Quran itu ditafsirkan. Nah, kita akan mempelajari ya, akan belajar mengenai bagaimana mensyarah sebuah hadis. Baik, kita lihat dulu kosakatanya ya. Ada kosakata adaim. Adaim itu artinya tenang, diam gitu ya, air yang tenang, diam gitu. Nah, misalnya di sini alladzi la yajri fi. Kemudian ada juga di sana kata-kata summa yaghtasil. Ada ya summa yaghtasil. Nah, sebetulnya di sini lafaz summa yaghtasilu di sana ya, yang di hadis kedua itu boleh bacanya itu 3 bentuk ya. Menurut para ulama boleh 3 bentuk. Boleh dibacanya jazam, boleh dibacanya jazam ya. Kalau diatopkan kepada la yabulana, kan la yabulana. Nah, itu adalah lanahi ya. Berarti itu adalah menjazamkan fungsinya. Boleh yagtasilunya itu dibaca yagtasil. Yagtasil karena kalau dibaca jazam. Tapi boleh juga dibaca nasab ya, boleh dibaca nasab ya. Yagtasila ya kalau dibaca nasab. Summa yagtasila. Tapi juga di sini pendapatnya boleh juga dibaca rofa. Kalau dibaca rofa, summa, setelah summa huwa, pakai huwa. Summa huwa yaghtasilu fihi. Nah, jadi ini menurut para ulama ya. Jadi untuk yang kalimat yaghtasilu di sini boleh dibaca dalam 3 bentuk bacaan. Kemudian di sana ada kalimat alladzi la yajri ya. Alladzi la yajri. Maksudnya adalah air tenang ya, air yang tenang yang tidak mengalir. Terbayang ya, air tenang yang tidak mengalir. Nah, kemudian ada pendapat Al-Aini ya. Beliau menyampaikan bahwa kalau Imam Al-Bukhari menggunakan lafadznya itu fihi ya. Kalau Imam Bukhari itu menyampaikannya fihi, summa yagtasil fihi. Kalau yang lain itu minhu, summa yaghtasilu minhu. Nah,
Jadi kalau Imam Bukhari karena kan ini hadis itu ya tentu saja karena sanadnya panjang gitu ya. Nah, kalau Imam Bukhari beliau berpegang pada allazi fihi ya, yaghtasilu fihi, yang ia mandi di dalamnya. Kalau ulama lainnya yaghtasilu minhu. Nah, seperti itu baru dari kajian kita syarah dari Perlapa dulu ya. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, kemudian selanjutnya akan kita lihat kosakata yang lain. La yabulanna. Nah, la yabulanna. Nah, ini al-baul. Al-baul itu adalah air kencing ya, air seni. Nah, di sini secara bahasa pokoknya definisi air seni di sana itu kalau para ulama ya di perspektif dokter dulu. Nah, air kencing itu subhanallah ya, bahwa cairan yang dipisahkan oleh kedua ginjal ya. Jadi cairan yang dipisahkan oleh kedua ginjal dari darah. Jadi ginjal itu menyaring ya. Jadi cairan yang dipisahkan dari kedua ginjal dari darah kita untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, itu berupa air seni itu. Jadi bahwa air seni itu mengandung air dan zat garam ya, yang merupakan sesuatu yang lebih dari tubuh kita. Kalau tidak dikeluarkan itu akan bahaya. Nah, jadi itu adalah banyak mengandung zat garam ya, sengaja dipisahkan dari darah, disaring oleh ginjal kita sehingga keluar melalui kedua ginjal ya, melalui saluran ureter ya, saluran air kencing menuju kantung kemih, kemudian berkumpul sampai akhirnya keluar. Nah, itu dari sisi bahasa dibahas dulu satu-satu. Kemudian apa maksud kalimat junub? Wahwa junubun, dia dalam kondisi junub. Junub ini janabah ya, janabah yang merupakan hadas yang muncul akibat adanya jima ya, hubungan suami istri. Nah, jadi kemudian summa yaghtasilu fihi. Nah, kata summa, kata kenapa ada kata summa kemudian, maksudnya di sini maksudnya adalah janganlah orang yang masih berakal ya, yang punya kewarasan melakukan hal seperti itu. Kemudian syarah yang lainnya bahwa bentar, ada yang masuk dulu. Nah, selanjutnya kalau di dalam riwayat Imam Muslim bukan seperti Imam Bukhari fihi ya. Kalau dalam Imam Muslim itu riwayatnya minhu. Nah, jadi berbeda, nih ada berbeda ya, walaupun mirip tetapi ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi kalau riwayat Muslim itu lafadznya menggunakan kata minhu untuk fih, bukan fihi ya, yaghtasilu fih. Kalau Imam Bukhari, kalau Imam Muslim yaghtasilu minhu. Nah, adapun kan lafadz minhu, maka itu artinya bisa dimaknai larangan kencing di suatu tempat ya. Jadi larangan kencing di suatu tempat, kemudian ia mandi di luar tempat tersebut. Nah, jadi kalau dengan fihi, maka nanti makna hadisnya adalah larangan untuk menyelam di dalamnya gitu. Jadi akan berbeda ketika yaghtasilu tadi ya, summa yaghtasilu fihi, ada summa yaghtasilu minhu. Nah, kalau Imam Bukhari memegangnya itu fihi, ketika dimaknai yaghtasilu fihi, maka itu artinya adalah dilarang untuk menyelam di dalamnya gitu. Kalau diartikan minhu, larangan untuk kencing di suatu tempat, kemudian ia mandi di luar tempat tersebut. Nah, nanti kita akan lihat ya di kesimpulan hadisnya. Sekarang perlafaz dulu. Kemudian al-janabah. Nah, ini kata-kata al-janabah ya. Barang siapa dalam keadaan dia berhadas besar, maka tentunya dia seorang dikatakan dalam bahasa Arab itu ya, dia disebut junub, baik laki-laki atau perempuan.
untuk satu, dua atau banyak. Nah, kalau janabah itu adalah sifat ya, sifat bagi orang yang keluar air mani atau melakukan seks sehingga ia bersuci. Jadi kalau laki-laki atau perempuan melakukan itu ya, punya hadas besar mah disebut junub ya, baik satu orang, mufrad, musanna, jama. Nah, kalau istilah kata-kata janabah, nah, di atas kan ada junubun, kemudian ada istilah janabah. Kalau janabah ini sifat bagi orang yang keluar air mani ya, atau orang yang melakukan jima ya sampai dia bersuci. Nah, seperti itu bisa dibedakan sedikit. Baiklah, mungkin agak pusing dengan mufradatnya ya, kita lihat saja kesimpulannya saja langsung lah ya. Kesimpulan yang penting dari kedua hadis ini. Nah, jadi kan kita di Riyadhus Shalihin belajar mengenai tauhid, akidah, akhlak ya. Kalau Bulughul Maram ini kita memang kitab fikih ya, memang pasti agak-agak pusing. Kita akan mencoba untuk mengambil istinbat kesimpulan dari kedua hadis ini, bahwa hadis dari Abi Hurairah baik dari riwayat Muslim atau Bukhari di sini yang penting-pentingnya kita simpulkan, pokoknya larangan mandi janabah di dalam air yang tenang, yang tidak mengalir. Nah, jadi bisa dipahami ya, ini adalah merupakan larangan mandi, bukan mandi junub, yang benar itu mandi janabah ya, karena sifatnya. Kalau junub itu orangnya. Nah, tadi kan sudah disimpulkan. Jadi janabah mah tadi ya, jadi larangan mandi janabah di dalam air yang tenang, yang tidak mengalir. Terbayang ya, air yang tidak mengalir, air yang tenang. Nah, kita nggak boleh mandi junub dalam air tersebut. Nah, larangan ini menunjukkan haram. Larangan ini menunjukkan haram, maka diharamkan mandi janabah di air yang tenang. Jadi harus di air yang mengalir ya, karena kan ada hadas dalam badan seseorang yang junub itu kan, ada hadas besar. Nah, kemudian juga larangan buang air kecil ya di dalam air yang tenang, la yabulanna. Nah, larangan buang air kecil ya, kencing atau BAK di dalam air yang tenang, kemudian mandi janabah di dalamnya. Nah, ini kan keterlaluan ya. Nah, mungkin karena ada hadis seperti ini dulu ada kejadiannya ya. Kemudian jadi dilarang buang air kecil di air yang tenang, laya bulana ya, sumayak tasilupihi, kemudian mandi janabah di dalamnya gitu, yang sudah dikencingi itu. Nah, di sini juga larangan menunjukkan haram, maka diharamkan mandi janabah di dalam air tempat buang air kecil. Jadi diharamkan melakukan mandi janabah ya di dalam air yang tempat buang air kecil. Nah, jadi hadis ini ya, kedua hadis ini ya secara lahiriah menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan baik airnya sedikit ataupun airnya banyak. Kita kemarin sudah membahas tentang dua kulah itu. Jadi di sini tidak bisa dibedakan ya, apakah tidak secara spesifik dijelaskan. Jadi larangannya baik air sedikit ataupun airnya banyak. Bun, maaf motong sedikit, mumpung masih ingat gitu. Iya, gimana? Kalau seandainya di kolam renang itu kan berarti kolamnya airnya tidak mengalir ya. Iya. Nah, sedang renang gitu, kemudian kencing ya di dalam kolam renang itu bagaimana, Bun? Iya, ini kan yang dimaksudkan yang hadis tadi, Bun. Jadi pokoknya itu kan tidak mengalir kan? Itu ngalir nggak? Tidak, kalau kolam itu kan tidak. Iya, jadi nggak boleh kita mandi junub di air yang tenang, yang tidak mengalir. Kemudian sama, tidak boleh pipis ya di air yang diam. Kemudian mandi junub di dalamnya. Jadi tadi larangan ini ya
tidak ada mau kolamnya besar, mau kolamnya kecil. Nah, ini larangannya nggak boleh buang air kecil di air yang nggak ngalir, di air yang tenang, kemudian mandi junub di dalamnya. Nah, ini yang dilarangnya itu ya Bun. Kan karena kalau mandi junub itu kan nantinya untuk bersuci ya. Nah seperti itu. Jadi kan kalau kita di air kolam biasanya suka kencing atau seperti itu, nah sebetulnya nggak boleh ya. Kalau di kampung-kampung gitu kan zaman dulu belum ada sumur, jarang gitu ya. Cuci balong gitu, mandi juga di balong gitu. Gitu ya itu tentang kesuciannya itu ya. Iya. Baik, iya makanya Bun, ini jadi tapi kalau di memang kolamnya itu memang sama ya, nggak mengalir ya di kampung-kampung yang dipakai itu ya. Nggak mengalir. Ya. Ini kan ada larangan di sini menunjukkan haram ya, diharamkan. Tapi ini mandi janabahnya ya Bun yang diharamkannya. Melakukan mandi junub di tempat air tersebut untuk buang air kecil yang suka untuk buang air kecil. Nah, kalau biasanya kan kalau di kampung-kampung itu ada itunya kan, ada yang dipisahkannya untuk mandinya di semacam ayah gedegna gini kan, dibuat kecil di pinggirnya kan, nggak berbagi hasil itu kan, dipisahkan. Baiklah. Iya. Yang terpenting pokoknya kata kuncinya saja seperti itu, kita dilarang mandi junub di tempat air. Maaf tidak Bunda mengalir. Dokter, itu ada suara yang lain. Ya. Mohon diangkat dulu jadi gak kedengeran gitu. Ini kayaknya dari Bunda Nunung kayaknya. Bukan. Bukan ya. Oh ini. Oh dari Bu Eri. Udah dari Bu Eri. Oh ya, sudah sekarang mah Bu. Jadi gak jelas. Iya. Jadi gimana ini yang suka mandi di yang tempat yang tidak mengalir? Nah, jadi nggak boleh ya mandi junub di tempat air yang tenang. Tapi kan kalau mandi biasa misalnya karena tidak ada hadas besar di dalam tubuh kita, kan itu mah boleh. Nah, ini mah yang larangannya itu mandi junub, mandi janabah di air yang tenang, di kolam yang tidak mengalir, kayak di Cipanas kalau di Garut misalnya kan air kolam. Nah, itu nggak boleh kita mandi junub di air tenang yang tidak mengalir. Nah, seperti itu. Kemudian juga sama larangan buang air kecil ya, larangan buang air kecil di tempat yang tadi di air yang tenang. Kemudian setelah kencing mandi janabah di dalam air yang sudah dipakai kencing itu kan tentu saja nggak boleh. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga disimpulkan dalam hadis ini tidak ada bedanya mau airnya sedikit atau banyak. Nah, di sini kerusakan ya, kerusakan sebagai akibat dari larangan-larangan tadi. Ini kan kalau dalam agama itu selalu ada hikmah. Kenapa Rasulullah melarang ya kencing di tempat yang diam, kemudian mandi janabat di dalamnya, atau nggak boleh kita mandi junub ya di tempat air yang diam yang tidak mengalir. Nah, di sini diantaranya apalagi kencing di tempat air yang diam itu ya, bahwa nanti akan ada rusaknya air ya karena kotor sehingga merugikan orang lain gitu ya. Nah, di sini sehingga nanti di hadis yang selanjutnya akan dibahas, ada perbedaan pendapat tentang air mustakmal ya. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Apakah air mustakmal ini ya bisa untuk digunakan untuk bersuci, bisa menghilangkan kesucian air atau tidak? Nah, nanti di bab berikutnya akan dibahas pendapat para ulama mengenai air mustakmal. Air mustakmal itu ya air yang sudah digunakan untuk bersuci. Apakah penggunaan air mustakmal untuk bersuci ini bisa menghilangkan kesucian air atau tidak? Nah, nanti akan pada pasal berikutnya.
Nah, di sini larangan buang air kecil, ya, larangan laya bulana, larangan buang air kecil atau mandi di dalam air yang tenang, bukan larangan secara mutlak ya, kan karena air laut yang banyak tidak termasuk dalam larangan ini. Jadi kalau kita masih ingat ya, fil bahri al-hillu ma'uhu, fil bahri tentang air ya, bahwa air itu al-hillu maitatuhunya atau hurun al-hillu maitatuhu. Nah, itu suci. Nah, ini kalau air laut yang besar ya, tidak termasuk dalam larangan ini, masih boleh kita melakukan tadi mandi, kalau itu mah bukan air yang diam ya kalau laut mah. Kemudian kalau kencing kan itu bukan air yang diam kalau di laut mah. Nah, ini tidak termasuk dalam larangan ini. Kemudian ini tentang syarah hadis ini ya, dalam kitab Subulus Salam ya, As-Sun'ani. Kita mudah-mudahan sudah terbiasa ya dengan para pensyarah hadis ya, kan salah satu kitab yang mensyarah ya, diantaranya Imam As-Sun'ani ya, dalam kitab Subulus Salam. Beliau menyampaikan yang pokoknya yang dituntut oleh kaidah bahasa Arab itu bahwa sesuatu yang dilarang dalam hadis adalah buang air kecil dan mandi sekaligus, karena lafaz summa ini tidak seperti lafaz wawu ya, sama keduanya atof, tetapi berfungsi untuk mengumpulkan. Kalau wawu mah, kalau summa mah ini menunjukkan urutan. Jadi yang dipahami oleh Imam As-Sun'ani bahwa di sini adalah buang air kecil dan mandi sekaligus gitu ya. Udah kencing itu langsung ya, dan mandi sekaligus. Nah, ini kemudian kalau Imam Ibnu Ad-Daqiqilnya menyampaikan tentang hadis ini ya, ini pendapat para ulama tentang hadis ini. Pokoknya larangan melakukan kedua perbuatan itu sekaligus. Jadi tadi ya kencing ya mandi ya, larangan melakukan kedua perbuatan itu sekaligus ya, diambil dari hadis ini, dan larangan melakukannya sendiri-sendiri diambil dari hadis lain. Jadi bahwa larangan buang air kecil dan mandi ini ya, kalau menurut hadis ini mah larangan melakukan mandi dan kencing dan mandi secara sekaligus mah kesimpulan dari hadis ini. Tetapi ada nanti di hadis lain larangan melakukan sendiri-sendiri. Jadi di air yang diam itu memang nggak boleh kencing, juga nggak boleh mandi. Di hadis yang lain ada. Nah, intinya kita simpulkan dari riwayat yang ada ya dalam hadis tadi, istinbat hukumnya menurut para ulama. Pokoknya kalau hadis riwayat Muslim ya, akhrajahu Muslimun, itu larangan mandi dengan menyelam dan meminum airnya. Jadi larangan untuk ini layak tasilu ahadukum fil ma'idaim wa huwa junubun, larangan untuk mandi dengan menyelam dan meminum airnya. Kemudian hadis riwayat Bukhari, ini menurut para ulama ya, para pensyarah. Kalau Imam Bukhari, Walil Bukhari, itu adalah larangan menggabungkan ya antara buang air kecil dan mandi di dalam air yang tenang, yang nantinya bisa menyebabkan jijik ya, tentu saja setelah kencing mandi nggak kayak gimana gitu ya, sekalipun ya tidak sampai pada peringkat menajiskan. Nah, kemudian hal tersebut ya disamakan dengan haramnya buang air besar dan membersihkannya di air yang tenang yang tidak mengalir. Tentu saja buang air kecil saja sudah dilarang, apalagi buang air besar. Nah, diharamkannya, kenapa diharamkan ya? Karena bisa mengganggu orang lain ya, mendatangkan bahaya dengan perbuatan yang ya itu kan pasti membuat mafsadat orang lain gitu ya, ketika kita kencing di air yang diam seperti itu. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, mereka berbeda pendapat apakah larangan di sini
haram atau sampai derajatnya haram atau hanya sekedar makruh misalnya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, selalu ada perbedaan pendapat di dalam fikih itu ya. Karena dalam berijtihad sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Di antaranya di sini kita lihat ada pendapat mazhab Imam Maliki bahwa beliau menyampaikan pendapatnya kalau Imam Maliki itu makruh, jadi menunjukkan makruh. Karena kenapa alasannya Imam Maliki itu hanya makruh saja kata Imam Maliki, karena beliau berpendapat bahwa air itu tetap dengan kesuciannya gitu, bahwa al-ma'u tahurun, bahwa air itu suci gitu. Nah, ini menurut Imam Maliki. Kemudian kalau Imam Hambali dan Imam Ad-Dhahiri, beliau berpendapat bahwa haram. Jadi kalau kata Imam Maliki makruh ya, makruh untuk melakukan kencing ya di air yang diam, kemudian mandi di dalamnya. Kalau menurut Imam Hambali haram, bahwa haram ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa haram pada air yang sedikit. Kalau yang lain mah, kalau Imam Hambali mah pokoknya melakukan seperti itu haram. Tapi ada sebagian ulama lain yang berpendapat haram itu kalau airnya sedikit, makruh itu kalau yang airnya banyak. Jadi airnya diam tetapi kolamnya besar gitu. Nah itu maka secara dhahiriyah ya, dari larangan tersebut adalah pada air yang sedikit dan banyak, sekalipun tidak ada ilat najisnya. Jadi hanya sekedar menjijikkan gitu ya, karena itu kan kotor. Nah jadi dihususkan dari semua air di atas itu, kalau air laut menurut ijma ulama tidak terhukumi dengan kedua hadis ini. Baiklah, mungkin hanya itu ya untuk kali ini gitu ya. Walaupun hanya sederhana yang kita lakukan ya, memahami dua hadis yang pendek ini, kesimpulannya seperti itu. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua, apakah mau mengambil pendapat siapa yang jelas kita sudah berupaya untuk memahami hadis ini. Tapi mungkin untuk ihtiyat ya, untuk kehati-hatian, masa iya kita mandi di sebuah tempat artinya mandi junub kan masih, apalagi sekarang alhamdulillah tidak kekurangan air ya. Ya tentu saja mandi junubnya di air yang mengalir, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah ya. Kemudian kencing juga di sini ya, alhamdulillah banyak air yang ya jadi ya yang mengalir, bukan di air yang diam. Apalagi kemudian mandi junub di dalamnya, atau mandi ya di dalam air yang sudah kita kencingi. Nah tentu saja itu adalah sesuatu yang menjijikkan ya, walaupun tadi derajatnya ada yang menyebutkan makruh, ada yang menyebutkan haram, ada yang menyebutkan haram kalau airnya sedikit, ada yang menyebutkan makruh kalau airnya banyak. Nah seperti itu. Mungkin hari ini hanya sekian saja, hanya sedikit yang kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan semakin hari ketajaman kita dalam menganalisis hadis maupun Al-Quran ya. Rabbana zidna ilma, ya Tuhan kami tambahkanlah kepada kami keilmuan. Mudah-mudahan kita termasuk dari hadis yang Allahumma faqihu fiddin, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan pahamkan kita terhadap agama. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin tafaquh fiddin, semakin dalam pengetahuan kita terhadap agama, tiada lain tiada bukan untuk supaya kita mampu mengamalkannya, supaya Allah memberikan hidayatut taufik, karena kita berikhtiar untuk mencarinya, dan Allah pun memampukan kita untuk mengamalkannya dari setiap hadis yang kita baca, dari setiap Quran yang kita baca. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas syarah hadis pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita pemahaman dan dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fiik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin